Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Nur Hidayati dengan NPM 2175355 dari kelas MI 3B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek 1 rancang bangun jaringan komputer. Langsung saja. Di sini terdapat tabel yang berisi subnet name, needed size, alokasi size, address, mask, assignable rank, dan broadcast. Dan di sini ada VLAN 10 mahasiswa, VLAN 20 dosen, VLAN 30 tamu, VLAN 1 natif, server farm, VLAN 40 manajemen, eksternal server atau IP publiknya. Kemudian di sini juga ada daftar kebutuhan hardware, software, dan jasa. Di sini ada router, PC, kabel TV, kabel listrik, antivirus, jasa konfigurasi, switch, server, dan wireless. Kemudian untuk router di sini menggunakan merek Cisco dengan spesifikasi dapat dilihat pada link berikut ini. Kemudian di sini menggunakan satu unit dengan harga satuan 42.100.000 sehingga jumlahnya 42.100.000. Kemudian untuk PC di sini menggunakan merek Dell. Spesifikasinya dapat dilihat sesuai link di bawah ini. Kemudian di sini menggunakan 92 unit PC dengan harga satuan 15.225.000. Jadi jumlahnya 1.403.460.000. Kemudian untuk kabel UTP di sini menggunakan merek Belden. Untuk spesifikasinya dapat lihat dengan link di bawah ini. Di sini menggunakan 6 box dengan harga satuan 2.135.000 sehingga jumlahnya 12.810.000. Kemudian untuk kabel listrik di sini menggunakan merek Eternal. Spesifikasinya dapat dilihat pada link di bawah ini. Untuk jumlahnya kita menggunakan 5 roll dengan harga per rollnya 643.000 sehingga jumlahnya 3.240.000. Kemudian di sini menggunakan antivirus dengan merek Anfas. Untuk spesifikasinya dapat dilihat pada link di bawah ini. Di sini kita menggunakan 40 unit dengan harga satuan 350.000 sehingga jumlahnya 14 juta. Kemudian di sini kita menggunakan jasa konfigurasi. Di sini saya mengambil 4 paket dengan harga per paketnya yaitu 14.985.000 sehingga jumlahnya 59.940.000. Kemudian di sini menggunakan switch dengan merek Cisco. Untuk spesifikasinya dapat dilihat pada link di bawah ini. Di sini kita menggunakan 8 unit dengan harga satuan 19.580.000. Kemudian sehingga jumlahnya menjadi 156.640.000. Kemudian di sini ada server dengan merek Dell. Untuk spesifikasinya dapat lihat pada link di bawah ini. Di sini kita menggunakan 3 unit dengan harga satuan 40.999.000 sehingga jumlahnya menjadi 122.997.000. Kemudian di sini kita menggunakan wireless dengan merek TP-Link. Untuk spesifikasinya dapat dilihat pada link di bawah ini. Kemudian kita menggunakan 4 unit dengan harga satuan 555 rupiah sehingga jumlahnya menjadi 2.022.224 rupiah sehingga total keseluruhan menjadi 1.817.209.224 rupiah. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi. Nah, berikut ini adalah topologi jaringan yang telah saya buat. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat sini. Ini adalah bentuk topologi yang telah saya buat dan telah saya konfigurasi.
Kemudian langkah pertama di sini kita akan mengkonfigurasi core router. Untuk mengkonfigurasi core router di sini kita menggunakan perintah seperti pada gambar di bawah ini, yaitu kita enable, kemudian kita konfigurasi terminal, kemudian kita interface F2/0. Untuk interface F2/0 ini dapat kita lihat dan kita sesuaikan sesuai dengan kabel yang di sini. Kemudian kita no shutdown. Kemudian kita interface lagi untuk F2/0.10. Kemudian kita exit. Kemudian kita encapsulation.1key10, kemudian kita masukkan IP address-nya, yaitu 172.16.0.1 dengan subnet mask 255.255.254.0. Kemudian kita X, kemudian kita IP DHCP pool untuk mahasiswa, kemudian kita masukkan networknya yaitu 172.16.0.0 dengan subnet mask 255.255.254.0. Kemudian kita default router yaitu 172.16.0.1. Kemudian kita masukkan DNS servernya yaitu 10.10.10.10. Kemudian kita exit. Kemudian kita interface kembali F2/0.20. Kemudian kita encapsulation.1key20. Selanjutnya kita masukkan IP address-nya yaitu 172.16.2.1 dengan subnet mask-nya 255.255.254.0. Kemudian kita exit, kemudian kita IP DHCP pool untuk dosen, kemudian kita network, kita masukkan networknya yaitu 172.16.2.0 dengan subnet mask 255.255.254.0. Kemudian kita masukkan default routernya yaitu 172.16.2.1. Kemudian kita masukkan DNS servernya yaitu 10.10.10.10. Kemudian kita exit. Kemudian kita interface kembali F2/0.30. Kemudian kita encapsulation.1key30. Kemudian kita masukkan IP address-nya yaitu 172.16.4.1 dengan subnet mask-nya 255.255.255.128. Kemudian kita exit, kemudian kita IP DHCP pool untuk tamu, kemudian kita masukkan networknya yaitu 172.16.4.0 dengan subnet mask 255.255.255.128. Kemudian kita default router yaitu 172.16.4.1. Kemudian kita masukkan DNS servernya yaitu 10.10.10.10. Kemudian kita exit. Kemudian kita masukkan interface F2/0.40. Kemudian kita encapsulation.1key40. Kemudian kita masukkan IP address-nya 172.16.4.225 dengan subnet mask-nya 255.255.224. Kemudian kita exit, kemudian kita IP DHCP pool untuk manajemen, kemudian kita masukkan networknya yaitu 172.16.4.224 dengan subnet mask-nya 255.255.255.224. Kemudian kita masukkan default routernya 172.16.4.1. Kemudian kita masukkan DNS servernya 10.10.10.10. Kemudian kita exit. Selanjutnya kita interface F2/0.50. Kemudian kita encapsulation.1key50. Kemudian kita masukkan IP address-nya 172.16.4.129 dengan subnet mask-nya 255.255.255.192. Kemudian kita exit, kemudian kita IP DHCP pool untuk native, kemudian kita masukkan networknya 172.16.4
255.120, kemudian dengan subnet masknya 255, 255, 255, 192. Kemudian kita masukkan default routernya 172.16.4.129. Kita masukkan DNS servernya yaitu 10.10.10.10, kemudian kita exit. Kurang lebihnya begitu untuk perintah mengkonfigurasi core router. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi core SW. Untuk core SW di sini kita menggunakan perintah seperti pada gambar di bawah ini, yaitu enable konfigurasi terminal, kemudian kita VLAN 10, kemudian kita beri nama mahasiswa, kemudian kita exit, kemudian VLAN 20 kita beri nama dosen, kemudian kita exit, kemudian untuk VLAN 30 kita beri nama tamu, kemudian kita exit, untuk VLAN 40 kita beri nama manajemen, kemudian kita exit, untuk VLAN 50 kita beri nama native, kemudian kita exit. Dan untuk rank interface rank F0/1 sampai 3 ini dapat kita sesuaikan seperti yang ada di sini, seperti yang ada di topologi. Kemudian kita switch port mode terang. Kemudian untuk konfigurasi switch distribution 1 sama seperti kita mengkonfigurasi core switch. Langkah-langkahnya pun sama. Kemudian untuk konfigurasi switch distribution kita lakukan hal yang sama seperti mengkonfigurasi switch core switch dan konfigurasi switch distribution 1. Kemudian kita akan mengkonfigurasi switch access 1. Untuk switch access 1 ini kita menggunakan perintah seperti pada gambar di bawah ini, yaitu enable konfigurasi terminal, kemudian untuk VLAN 10 kita beri nama mahasiswa, kemudian kita exit, VLAN 20 kita beri nama dosen, kemudian kita exit, untuk nama VLAN 30 kita beri nama tamu, kemudian kita exit, untuk VLAN 40 kita beri nama manajemen, kemudian kita exit, untuk VLAN 50 kita beri nama native, kemudian kita exit. Kemudian untuk interface F0/2 ini dapat disesuaikan seperti yang ada di topologi. Seperti yang ada di topologi dapat kita sesuaikan F2 0/2, FA 0/2. Kemudian kita switch port mode access, kemudian switch port access VLAN 30, kemudian kita exit, kemudian in rank F0 sampai 3 sampai 7 dapat kita lihat dari dan disesuaikan. Untuk dosen sampai ranknya sampai 7. Kemudian kita switch port mode access, kemudian switch port access VLAN 20, kemudian kita exit, kemudian rank F0/8 sampai 17. Dapat kita lihat dari PC milik mahasiswa. Kemudian kita switch port mode access, kemudian switch port access VLAN 10, kemudian kita exit, interface F0/18, kemudian switch port mode access, switch port access VLAN 40, kemudian kita exit. Selanjutnya kita masukkan interface rank F0 19 sampai 20, kemudian kita switch port mode access, selanjutnya switch port access VLAN 50, selanjutnya kita mode terang, switch port mode terang. Begitulah perintah untuk mengkonfigurasi switch access 1. Dan untuk switch access 2, 3, dan 4 kita lakukan hal yang sama
seperti perintah untuk mengkonfigurasi switch akses 1. Selanjutnya di sini ada addressing table. Untuk addressing table ini dapat kita lihat dan dapat kita isi sesuai yang ada pada topologi jaringan, seperti address, IP address. Kemudian di sini ada lokasi, ada device perangkat, port interface, keterangan, IP address, netmask, CIDE, broadcast, default gateway, dan IP DNS-nya. Kemudian untuk di sini untuk data center, untuk device perangkatnya yaitu DHCP server, untuk keterangannya dia ke core router, untuk router dia ke core switch, untuk polynomial IC ID dia ke switch 0. Ini untuk data center. Kemudian untuk gedung A, di sini device perangkatnya switch distribution 1 dengan port interface-nya. Untuk port interface ini dapat kita lihat dan disesuaikan. Kemudian dia menuju ke switch akses 1, kemudian switch distribution 1 dengan portnya FA0/1 ke switch akses 2. Kemudian untuk switch akses 1 untuk port interface-nya FA0/2 ke switch dia menuju ke switch distribution 1. Untuk access point 1 dia port interface-nya FA0/2, kemudian dia menuju ke switch akses 1. Kemudian untuk PC 0 hingga PC 4, di sini port interface-nya dia wireless, kemudian dia menuju ke switch access point 1 dengan netmask-nya dia menggunakan 255.255.255.128. Kemudian untuk broadcast-nya dia menggunakan 172.16.4.127. Kemudian untuk default gateway-nya 172.16.4.1. Kemudian untuk DNS-nya dia menggunakan 10.10.10.10. Kemudian untuk IP address-nya dapat kita lihat di sini hanya terjadi perubahan pada ujungnya, yaitu 172.16.4.6, kemudian 172.16.4.14, kemudian 172.16.4.23, 172.16.4.22, 172.16.4 dan .15. Kemudian untuk PC 5 hingga PC 9, di sini untuk port interface-nya yaitu dia berurutan, yaitu FA0/3, FA0/4, FA0/5, FA0/6, FA0/7. Dia menuju ke switch access point 1, ke switch akses 1. Kemudian untuk IP address-nya dia 172.16.2.2, kemudian 172.16.2.3. Kemudian untuk PC 7-nya 172.16.2.14, untuk PC 8-nya 172.16.2.15. Kemudian untuk PC ke-9-nya yaitu 172.16.2.16. Kemudian untuk netmask-nya dia menggunakan 255.254.0. Kemudian untuk broadcast-nya dia menggunakan 172.16.3.255. Kemudian untuk default gateway-nya dia menggunakan 172.16.2.1.
Kemudian untuk DNS-nya menggunakan 10.10.10.10. Kemudian untuk PC 10 hingga PC 19 dia untuk port interface-nya secara berurutan yaitu F0/8, 9 hingga ke 17, kemudian menuju ke switch akses 1. Untuk IP address-nya menggunakan 172.16.0.20, kemudian 172.16.0.21, 172.16.0.32, 172.16.0.33, 172.16.0.34, kemudian secara berurutan hingga 39. Kemudian untuk netmasknya dia menggunakan 255, 255, 254.0. Untuk broadcastnya menggunakan 172.16.1.255. Kemudian untuk default gateway-nya menggunakan 172.16.0.1. Untuk DNS-nya menggunakan 10.10.10.10.10. Kemudian untuk PC 20 di sini menggunakan port interface-nya yaitu FA0/18, dia menuju ke switch akses 1. Untuk IP address-nya 172.16.4.226, kemudian menggunakan netmask 255, 255, 255, 224. Kemudian untuk broadcast-nya menggunakan 172.16.4.255. Kemudian untuk default gateway-nya dia menggunakan 172.16.4.22.5. Untuk DNS-nya dia menggunakan 10.10.10.10. Selanjutnya untuk PC 21 yaitu port interface-nya dia FA0/19, kemudian menuju ke switch akses 1 dengan IP address 169.215.215.144 dengan netmasknya dia 255, 255.0.0 dengan broadcastnya dia 172.16.4.191 dengan default gateway-nya 0.0.0.0 dan kemudian dia IP address-nya 0.0.0.0. Kemudian untuk PC22 dia port interface-nya yaitu FA0/20, kemudian dia menuju ke switch akses 1. Kemudian dia memiliki IP address 169.254.86.77, kemudian dia mempunyai netmask 255, 255.0.0, kemudian dia memiliki broadcast 172.16.4.191, kemudian untuk IP default gateway-nya dia memiliki 0.0.0.0, kemudian untuk DNS-nya dia memiliki 0.0.0.0. Kemudian untuk yang berikutnya dapat disesuaikan sesuai dengan topologi dan telah dikonfigurasi sebelumnya. Kemudian setelah selesai semuanya, selanjutnya kita akan melakukan testing. Untuk yang pertama ini kita
Tasping untuk gedung A yaitu dari dosen ke mahasiswa pada suite akses 1 dapat kita lihat yaitu berhasil. Kemudian untuk mahasiswa ke manajemen pada suite akses 1 yaitu berhasil juga, dan untuk dosen dari suite akses 1 ke mahasiswa ke suite akses 2 yaitu berhasil. Kemudian kita masuk ke gedung B ke gedung A dari dosen suite akses 3 ke mahasiswa suite akses 2 yaitu berhasil. Selanjutnya gedung A ke gedung B dari manajemen suite akses 4 ke mahasiswa suite akses 2 yaitu berhasil. Kemudian untuk gedung A ke gedung B dari tamu suite akses 1 ke dosen suite akses 3 yaitu berhasil. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.